Oke, sekarang Luga sudah datang. Saya masukkan dia. Halo, Nabi ke-26 atau ke berapa ini? Shalom, shalom. Aduh. Shalom, shalom. Silakan. Ente ini, dirimu kulihat apa ini dilindungi undang-undang pasal 44 KUHP. Apa itu? Apa itu? Jadi Apa itu? bebas bicara. Silakan. Sebenarnya simpel aja lah ya. Ya, silakan. Kita itu bertuhan itu simpel. Ya. Bertuhan itu gampang kok. Ambil gitar sembah Tuhan. Itu aja kok. Pada waktu kita menyembah Tuhan, Roh Kudus turun, kita dapat penglihatan, kenapa lah marah? Kan saya ini bukan manusia teori. Ini ada gitar nih ya kan. Saya nyembah Tuhan. Misalnya begini. Kami baru gue nyanyi ilmunya udah luntur. Gimana ini permainan kita nyanyi kok jadi luntur. Lanjut. Beginilah. Di dalam kekristenan itu kita jangan terlalu banyak teori. Ya, banyakkan menyembah Tuhan. Banyakkan memuji Tuhan. Jadi pada waktu gua menyembah Tuhan, tiba-tiba Yesus menampakkan diri sama gua, kenapa lo marah? Kecuali gua misalnya belajar di Cina, belajar ilmu di Arab atau di mana, tiba-tiba gue jadi nabi palsu, ya masuk akal. Ini gue segampang itu loh. Gue ambil gitar memuji Tuhan. Sebab kau besar. Tiba-tiba dukun lihat badan gue keluar api, terus lu bilang gue nabi palsu. Gimana nyalain ini? Keluar api ya? Oh, Luga keluar Dia api yang dari badannya. Dengerin, waktu saya memuji Tuhan dengan pemilik 28 jin jebolan pesantren dari Banten. Bang, saya takut bang, ada api keluar bang, saya takut bang. Malam itu dia terima Yesus. Apakah itu nabi palsu? Nabi palsu. Lalu yang palsunya di mana? Dia kan bukan pengikut Yesus, jadi wajar dia mengatakan iya demikian. Dia terima Yesus malam itu karena saya menyanyi dan memuji Tuhan. Makanya lah, banyakin memuji Tuhan, jangan banyakin debat. Dengar dulu. Supaya urapan itu turun lah aduh. Ketika dirimu bilang Yesus datang menampakkan diri, kamu bilang kan? Memang menampakkan diri. Ya, coba tanya. Bagaimana? Begini ya. Itu. Begini ya. Kami tahu cuma. Saya mau tanya bagaimana kira-kira bentuk Yesus yang kamu lihat itu? Saya mau ingin tahu aja. Ya, waktu itu dia menampakkan diri pakai jubah emas, wajahnya seperti sinar matahari. Kami udah nggak tahan berdiri. Yang ada kami cuma nangis. Ya, apakah ada di Bible atau di Injil mengatakan Yesus pernah pakai jubah emas? Ya, namanya Yesus itu suka-suka dia, jubahnya banyak, jubah putih ada, jubah emas, jubah merah, namanya juga Tuhan, dia mau pakai jubah apa aja. Bible menjelaskan kalau Yesus datang dalam kemuliaannya seperti cahaya, iya, saya akui. Ya, terus? Itu ketika gimana? Yesus berjumpa dengan Musa, Alkitab mengatakan gunakan jubah emas. Kalau carikan saya ayatnya, mungkin saya begininya lah masalah jubah putih, jubah emas kan dia Tuhan, suka-sukanya dia mau pakai jubah yang mana. Betul. Yang penting hati kita. Dengerin Le. Yang penting kan saya bilang sama Le nggak usah terlalu banyak debat, nggak ada gunanya. Banyakan menyembah Tuhan dan banyakan memuji Tuhan. Ya. Iya kan? Tiap hari saya kalau berdebat, coba gimana? Ayo. Memang Yesus tidak bisa dibatasi, mau pakai jubah emas, mau pakai jubah ungu, terus pendek bebas. Tetapi kalau saya katakan bahwa Yesus main komputer, kamu setuju? Ya suka-sukanya dia lah, mau main apa kek, yang penting dia pada waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya lah dia ngomong sama saya, anakku, aku akan memakai engkau untuk bangsa-bangsa. Ya. Dia ngomong sama saya. Ya. Dan terbukti kan, Coba kamu terjemahkan kepada saya Galatia 1 ayat 8 itu. Mengenai Yesus kamu bilang bisa main komputer. Saya beritakan sama orang, wah ternyata Yesus saya lihat main komputer.
Yang menciptakan komputer itu Yesus. Mau komputernya dibanting sama dia juga itu suka-suka dia lah, Yang Saya penting tidak di tanya dalam, dengerin ya, suka-sukanya. ya. Saya Dengerin tidak ya, tanya suka-sukanya. Yang saya sampaikan ini kira-kira menurutmu bagaimana? Saya tidak tanya suka-sukanya. Sekarang saya tanya, saya menyampaikan kepada orang nih, saya menginjil. Iya, iya. Bahwa Yesus iya. kemarin saya lihat main komputer. Wah, dia pakai apa? Dia pakai Pentium 100. Nah, misalnya saya bilang gitu. Menurutmu apa yang bisa kamu simpulkan dari Galatia 1 ayat 8? Coba jelaskan. Galatia 1 ayat 8 apa tadi? Coba. Nah, aku bukakan. Bukakan ya. Ini. Banyakin memuji Tuhan biar nggak blank. Orang kalau nggak jarang memuji Tuhan itu setan semua yang masuk. Makanya Yesus berkata berjaga-jagalah dan berdoalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, dan ini coba baca. Nabi juga. Beginilah nabi palsu itu ini tidak. Oke, apa? Dulu, tetapi sekalipun atau ada seorang malaikat pun memberitakan Injil sesuatu Injil yang lain kami beritakan, terkutuklah ia. Iya, Injil yang lain itu apa? Kalau masih mengusir setan atas nama Yesus terus layak marah, lalu berarti layak akan mencipok setan. Karena saya mengusir setan atas nama Yesus, layak bilang saya nabi palsu. Berarti layak setuju kalau layak besok. Enggak. Saya tidak bilang kamu nabi palsu karena mengusir setan. Tapi saya bilang kamu nabi palsu karena kamu mengatakan Yesus pakai jubah emas. Sama dengan ketika kamu mengatakan ketika kamu percaya saya, sebentar. Ketika kamu percaya saya mengatakan Yesus main komputer, saya adalah nabi palsu. Paham maksudnya? Dan saya adalah orang terkutuk. Karena tidak ada, dengerin ya. Tidak pernah menjelaskan Yesus main komputer. Ya, silakan. Ya, dengerin. Yang namanya nabi palsu tidak akan menyembah dan memuji Yesus. Ingat itu. Nabi palsu tidak akan tolong kamu buka. Tadi sudah saya buka. Sekarang apa? Kita buka mengenai nabi palsu ya. Bentar. Buka. Sekarang kamu percaya nggak bahwa nabi itu hanya datang dari orang Israel? Beginilah ya, begini ya. Nah, itu dulu. Kira-kira gimana? Apa? Kamu percaya nggak bahwa datangnya dari Israel? Nabi-nabi itu berasal dari Israel. Percaya nggak? Percaya. Nah, Oke. Kamu Israel kan tidak? Kamu kan tidak Israel. Oke, sekarang saya tanya, 24 tua-tua itu siapa? Ayo jawab. 24 tua-tua yang duduk di atas tahta kan sudah dikatakan. Yang 12 siapa, itu, ayo? Yang 12 itu murid Yesus. Karena terus yang 12 lagi siapa? Bentar, di Matius 19 ayat 28 sudah dijelaskan. Betul. Engkau dan aku akan duduk. 24 lagi itulah yang menjadi tua-tua Yahudi. Karena mereka menghakimi. Siapa? Tua-tua Yahudi. Tua-tua Yahudi. Oh, jadi nggak ada bangsa-bangsa gitu? Nggak ada bangsa-bangsa gitu? Tidak. Jadi semua yang 24 tua-tua itu semua orang Yahudi? Wah, aduh, sesat kali kau, Sesat kau, benar, Le. Jadi menurutmu yang 12 lagi itu siapa? Tanya kau. Dengerin, biar Le tahu. 12 itu adalah 12 rasul Tuhan Yesus. Ya. Dengerin. Dengerin, Le. 12 itu adalah rasul Tuhan Yesus. Lalu 12 rasulnya lagi itu adalah aku dengarin. Dengerin dulu. Itu adalah 12 rasul bangsa-bangsa. Dan itu paling banyak dari Indonesia, biar Le tahu. Ayo. Mau saya bocorin nggak namanya? Wis. Mau saya bocorin nggak? Siap. Aduh, Le. Janganlah begitu. Le jatuh. Le jatuhnya jadi guru palsu, Le. Aku udah tahu. Siapa? Sebentar. Aku sudah tahu. Salah. Ya, siapa? Aduh, si lain ini. Saya bocorin satu ya. Kasih ayat pendukung. Ya. Tuhan itu menyatakan rahasianya kepada mereka yang bergaul karib. Ulang. Ini agak buffering. Kemana? Putus, Luga putus. Halo Luga. Dengan dia perjanjiannya ulang. Orang Yahudi Amerika. Sebentar, ulang. Tuhan itu menyatakan apa tadi? Ulang. Ya.
Begini, ini yang di dalam Alkitab inilah, ini cuma garis-garis besar. Ada rahasia-rahasia yang Tuhan bisa bongkar di akhir zaman dan itu hanya dinyatakan kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Kan ada ayatnya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang dikasihinya dan perjanjiannya diberitahukan. Jadi ada hal-hal rahasia lah ya. Henok, sebentar. Salah besar. Kok jadi Henok sih? Ya, Henok. Nah, sekarang coba jelaskan siapa nama orang itu? Siapa nama orang itu? Iya, makanya saya kasih tahu sama Lai, biar Lai tahu 24 tua-tua itu adalah 12 rasul murid Yesus. Yang satu sudah mati kan? Yang satunya itu Yudas Iskariot itu masuk neraka. Itu sudah dilihat oleh Jerokli. Jerokli sudah dibawa Tuhan ke neraka dan dia melihat Yudas Iskariot di neraka. Oke, yang kedua, Yudas, dengerin dulu. Dengerin. Apalagi? Menurutmu neraka itu tempat yang kekal apa gimana? Iya, tempat yang kekal. Nah, si jorok tadi sudah dibawa ke neraka. Kok bisa dia keluar dari neraka? Loh, Tuhan itu berkuasa membawa orang ke neraka untuk menyatakan apa yang menjadi rahasia di sana dan Tuhan membawanya kembali. Berkuasa. Kita mau ke neraka bukan harus mau tinggal di neraka. Ngapain? Tenang Luga, tenang. Kamu mengatakan neraka itu tempat yang kekal. Firman Tuhan tidak bisa diubah-ubah oleh Tuhan sendiri sekalipun. Ya. Kalau sudah orang masuk ke neraka, itu tidak bisa lagi dikeluarkan dari sana. Itu juga. Kalau masuk ke neraka, kalau misalnya dia dihukum masuk neraka, nggak bisa lagi. Tapi kalau Tuhan ingin memberitahu suatu rahasia, suka-sukanya Tuhan mau bolak-balik. Gimana sih? Neraka itu kamu bilang tempat yang kekal. Begitu orang masuk ke dalamnya, dia tidak punya pintu untuk keluar, Luga. Itu bagi mereka yang berbuat dosa dan memang ditentukan. Luga sebentar. Untuknya Tuhan ingin menyatakan suatu rahasia. Karena dalam rangka apa orang dibawa ke neraka? Apakah untuk menyatakan, kan kamu tahu nggak Le, yang waktu si Lazarus dan orang miskin itu kan dia minta sama Tuhan, tolong bawa satu orang ke sini atau aku ke sana untuk memberitahukan saudara-saudaraku bahwa neraka itu ada. Tetapi Abraham mengatakan kesaksian Musa sudah ada. Jadi tidak perlu lagi orang keluar dari neraka untuk memberitahukan ke bumi, tetapi ada suatu kesaksian yang sangat luar biasa di pakarnya Rabon. Dengerin dulu. Kamu tadi sudah mengatakan tidak perlu lagi orang keluar dari neraka untuk ke bumi. Sekarang kamu mengatakan tadi orang sudah masuk neraka, terus bisa dia ke bumi memberitakan isi neraka. Gimana sih? Makanya dengerin dulu lah, saya belum selesai ngomong. Jadi begini, ada sebentar. Kok sekarang aku jadi udah sih. Sebentar. Tadi kau mengatakan kita langsung ke sini aja biar cepat bahwa nabi-nabi tidak akan muncul dari orang luar Yahudi ya. Kamu sudah sepakat? Kalau ada itu namanya nabi palsu dan itu diulangi Tuhan Yesus juga. Sekarang saya mau lihat yang kamu bilang tadi mujizat itu. Saya tertarik membaca Matius 24 ya. Nah ini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat. Jadi yang kamu bilang, apakah ada nabi palsu membuat mujizat? Ada. Itu tadi bilang. Jadi Markus 16 itu batal dong berarti ya? Markus 16 batal ya? Sudah itu Luga lagi putar-putar. Sebentar itu Luga. Kita buka Markus 16 biar Luga tahu konteks dan tahu urutan. Markus 16. Markus 16. Markus 16 tanda-tanda ini akan menyatakan. Kau jangan tiadakan Markus 16 ya. Kau jangan tiadakan ayat 16. Markus 16 ayat 28. 28 ya. 28. Udah ada 28. Jangan juga tiadakan ayat itu. Ya bacalah kira-kira ayat terakhir 28 itu. Ada. Nah itu dia. Mereka pun ayat 18 kalau. Ya, mereka pun pergilah. Siapa mereka ini, Luga? Tolong jelaskan kepada saya. 12 rasul. Murid-murid Yesus. Ya, apakah termasuk kau 12 rasul? Loh, kan Yesus berkata setiap orang yang mendengarkan pemberitaan mereka juga akan menerima kuasa dan mujizat. Kamu mengajak saya membaca Markus 16. Maka kita fokus ke Markus 16. Saya tanya, mereka pun pergilah. Siapa mereka ini?
Loh, kan Yesus berkata di dalam doanya, bukan kepada mereka ini saja aku berdoa, tetapi kepada mereka yang percaya oleh pemberitaan mereka. Jangan nilai ke Islam, potong-potong ayat. Tidak, saya tidak potong ayat. Berarti itu sudah berbeda. Kita tidak bicara Markus 16. Sekarang saya tanya. Kita bicara yang lain. Ayat apa itu? Buka ayat berapa? Biar kita lihat konteksnya. Sekarang saya tanya, emang yang ada setan cuma di zaman dulu? Sekarang saya tanya, emang di zaman sekarang nggak ada setan lagi? Halo? Setan itu zaman sekarang juga ada lah, bukan cuma di zaman dulu. Makanya kita perlu kuasa untuk mengusir setan. Sekarang besok saya bawa orang kerasukan setan, siap gak? Saya bilang betul. Setan itu ada sampai kapanpun. Ya, kalau usirlah sekarang. Besok lah saya bawa. Di Tanah Batak itu 30 orang meninggal setiap bulan. Lai bisa? Sebentar. Di Tanah Batak itu karena santet. Bisa nggak Lai? Biar saya bawa besok lagi situ. Kita tidak berbicara seperti itu, Luga. Sebentar. Sekarang kita bicara dulu Matius. Kita bicara Alkitab, jangan di luar Alkitab. Matius 7, biar kamu tahu. Sebentar ya, Matius 7. Kamu sudah tahu ayat ini. Bahkan mereka pun mengatakan ini juga sama seperti kau ya. Ayat 21. Ini. Pada hari ini ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, bukankah kami berdua demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Betul. Ini yang kau maksudkan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tahu maksudnya kenapa? Berarti termasuk Petrus dong berarti. Petrus juga membangkitkan orang lumpuh dalam nama Yesus. Berarti termasuk Petrus. Masuk neraka dong si Petrus berarti. Dengar dulu, bukan itu. Makanya kamu harus mengerti konteks ayat ini berbicara. Kenapa Yesus sampai mengatakan pada waktu itu, bukan zaman Petrus. Pada waktu itu, kalau Petrus, Yesus masih bersama dengan Petrus, maka Yesus akan mengatakan, Petrus, waktu ini, bukan dikatakan pada waktu itu akan berseru kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Hanyalah kepada kamu sekalian pembuat. Jangan karena Sebentar, Luga. Setelah itu Luga, itu ada kalimat nubuat. Ya. Kamu harus masuk ke Wahyu 22. Ini yang apa ya menjadi renunganmu. Menurutmu ketika Tuhan berbicara kepadamu, kamu menjadi nabi. Dan ketika kamu bernubuat, apa menurutmu isi ayat ini? Coba jelaskan kepada saya. Kira-kira masuk nggak nubuatmu di sini? Aku bersaksi setiap orang yang menemukan. Beginilah di dalam memenangkan. Ayat ini dulu kamu jelaskan biar kita tahu. Aku bersaksi kepada setiap orang yang berkata nubuat kitab ini juga seorang yang nambahin siapa? Nubuat itu misalnya begini lah. Dengerin dulu, gantian kita ngomong. Bentar, kan kamu sedang ngomong barusan. Nubuat yang kau bilang itu ada nggak di kitab suci? Coba. Gantian kita ngomong. Dari tadi lain terus yang ngomong, dengerin dulu seperti ini. Dengerin. Ngomong kau. Gantian kita ngomong. Iya, udah belum? Sudah. Dengerin, kasih saya waktu ngomong, jangan dipotong dulu. Dengerin gini, yang namanya nubuat itu misalnya kejadian di Aceh. Ada seorang ibu pendeta dikasih Tuhan mimpi, malam ini kalian ke gunung karena besok aku akan hancurkan Aceh. Itu nubuat lah, itu nggak perlu ditambah lagi. Nubuatan itu mengkonfirmasi ayat Alkitab. Kalau tidak ada nubuatan mengkonfirmasi Alkitab, dari mana kita tahu bahwa Alkitab ini benar? Makanya ayat Alkitab ini, dengerin dulu. Saya belum selesai ngomong. Ayat Alkitab ini harus dikonfirmasi, Ya, silakan. Kasihkan ayatnya di mana? Firman Tuhan berkata, apabila seorang nabi bernubuat dan nubuatannya terjadi, maka dia benar-benar diutus oleh Tuhan. Ya. Kalau dan nubuatan Yeremia 28 ayat 18. Sebentar, di dalam yang dibilang dia Rasul Paulus berkata, jangan kamu menganggap remeh nubuatan. Nubuatan yang dibilang dia mengenai Aceh itu ada nggak di kitab suci? Karena gini, ada kemarin juga orang bernubuat. Kalau dari Kristen juga namanya bernubuat. Bahwa akan jatuh pesawat warna biru, warna putih katanya. Jadi dan akan ini ya. Jadi menurutmu itu juga Nabi atau dari Yesus? Gimana? Coba jelaskan. Begini ya. Memang ada juga nubuatan yang tidak terjadi. Itu tergantung iman seseorang. Tetapi ini yang terjadi. Sorry Luga. Saya terjadi terus. Ya. Belum pernah saya bernubuat. Ya, saya selalu terjadi. Seorang ibu kan pernah mengatakan perempuan juga akan ada pesawat jatuh tahun sekian yang warna biru. Ya, 2008. Ya dengerin.
Kan saya bilang itu bukan ayat Alkitab, itu nubuatan itu tidak perlu ditulis lah ya. Ini yang ditulis ini adalah dasar-dasar firman Tuhan. Bukan semua orang bernubuat ditulis. Masa Tuhan, misalnya contoh, Tuhan besok saya, masa kita berdoa aja ditulis jadi kitab suci? Lah ini gimana sih? Sebentar Luga. Apalagi? Ayat ini sudah jelas mengatakan nubuat yang dari kitab ini katanya. Kamu menambahkan sebuah nubuatan. Oke. Coba jelaskan kepada saya, di mana itu masuk hukumnya menurut Wahyu 22 ayat. Jadi gini ya teman-teman ya. Saya tahu ya, Lairudi ini ya adalah seorang guru ya, membicarakan firman Tuhan tapi dia tidak diurapi Tuhan. Dan udah banyak penglihatan, ada seorang anak kecil dibawa Tuhan ke neraka dan dia melihat penginjil dan pendeta berbaris menuju lautan api. Lalu anak kecil itu berkata, Tuhan, kenapa para... Pendetanya siapa? Pendetanya itu siapa saja? Saya mau bingung ini. Pendeta ya, tenang dulu. Ya, ini anak kecil dibawa ke neraka. Ya, anak kecil. Penghakiman belum ada. Dengerin dulu, Le. Dengerin kalau ya. Kamu orang diurapi Tuhan, sebentar. Kalau kamu orang diurapi Tuhan, kamu tahu kapan hari penghakiman. Kira-kira yang tidak anak kecil itu siapa itu yang sudah masuk neraka pendeta? Iya, makanya dengerin dulu. Inilah susahnya kalau dipotong-potong semua nggak akan ada artinya. Kasih waktu. Jadi anak kecil ini melihat itu ribuan bahkan banyak sekali pendeta dan penginjil menuju lautan api. Lalu anak kecil ini bertanya, Tuhan, kenapa para pendeta dan penginjil ini masuk lautan api? Lalu Tuhan jelas berkata, anakku, aku hanya memakai orang yang kuurapi. Setiap pendeta dan penginjil yang tidak kuurapi, dia akan menuju lautan api. Hanya orang yang kuurapi yang bisa menjadi hambaku. Dan mereka bukanlah hambaku, mereka hanya bergelar pendeta dan penginjil, dan mereka menuju lautan api dan belerang. Jadi jelas ya, bahwa pendeta dan... Bohong dari Hongkong gimana? Bohong dari orang belum pengadilan. Luga. Dengerin ya. Orang belum masa pengadilan. Bentar, Luga. Orang dengerin. belum masih masa pengadilan. Orang belum masa pengadilan. Iya, saya tahu. Dengerin dulu, makanya biasakan dulu selesai ngomong saya. Dengerin dulu. Itu belum selesai ngomong. Jatuhnya kau Islam jatuhnya. Apa bedanya gue debat sama Islam sama lo? Kamu yang seperti mereka suka dengan alam maut, dengerin ya, alam maut dengan lautan api itu beda, jangan samain. Alam maut dengan lautan api beda. Ya, sekarang kamu bilang ke neraka kan? Tadi kamu bilang di neraka. Itu alam maut dengan lautan api itu beda, jangan samain dong. Kamu berarti apa? Perkataanmu. Cabut dulu perkataan bukan di neraka. Anak kecil itu dibawa ke neraka kamu bilang. Rekaman masih ada. Iya, itu kan masalah soal bahasa aja. Lautan api, dengerin ya. Lautan api adalah tempat iblis menyiksa manusia. Neraka atau alam maut itu tempat iblis menyiksa manusia. Tapi kalau lautan api, tempat iblis dan manusia terkutuk dibakar bersama-sama. Bisa bedain nggak? Bisa bedain nggak? Bisa. Nah udah, alam maut jangan kamu samakan. Lautan api itu salah kau. Alam maut itu keliru dari Hongkong apanya sih? Neraka itu iblis di sana yang menghukum manusia, bukan Tuhan. Iya, itu kan cuma masalah bahasa. Mau kau bilang neraka? Dengerin dulu, neraka. Bukan alam maut iblis menyiksa manusia. Luga. Lalu di mana? Di hotel? Di neraka. Ya udah, di neraka kan iblis menyiksa manusia di neraka. Lalu setelah hari penghakiman, lalu iblis dan manusia terkutuk yang dibakar di situ dilemparkan ke dalam lautan api. Bisa bedain nggak neraka dengan lautan api? Bisa bedain nggak? Bisa bedain nggak? Sama. Salah dari Hongkong, sama. Kacau kau. Sekarang kau kasih ayatnya. Neraka itu ya lautan api. Buka. Wahyu 20. Biar bisa bedain. Itu buka. Buka. Nah, Wahyu 20. Ayat 14, buka. Ya jelas. Ya ayat 14. Supaya Bang Rudi ini bisa membedakan antara alam maut dengan lautan api. Biar bisa dia membedakannya. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua lautan api.
Nah, Ya. Terus di mana ini? alam maut dengan Itu di lautan mana Luga? api. Sebentar, itu di mana? Di neraka kah? Atau di mana lautan api itu? Coba Makanya jelaskan. gini. Nah, sekarang neraka yang mana? Dengerin Sekarang neraka yang mana? dengerin ya. Neraka Dengerin, yang ya mana, ya. Luga? Sebentar. Neraka yang mana? Lautan api atau ada yang lain? Coba jelaskan. Makanya Lai harus belajar gini ya. Hmm. Neraka atau alam maut itu berada di pusat bumi, Lai. Ya, berada di pusat bumi. Dengerin dulu. Lahar. Ya, lava. Ya. Jadi alam maut ini bentuknya seperti tubuh manusia yang seperti sedang tidur. Ya. Lalu kubukakan dulu sama kau gambar. Kebanyakan kau nonton film kulihat. Nah, kau aja nggak bisa membedakan alam maut dengan lautan api. Kau sama-samakan. Kenapa tidak? Neraka itu alam maut kedua, kematian kedua. Luga ini nih. Sebentar, ini yang mau tunjukkan kan. Ini kan Luga. Aduh. Kau kebanyakan lihat foto-foto Luga. Ini itu benar lah, itu benar, itu nggak bohong lah. Itu pernah ada orang Korea disuruh Tuhan melukis, dia dibawa ke neraka, itulah hasil lukisannya. Jadi inilah namanya guru-guru, sorry lah itu guru palsu ya. Ingat, anak kecil itu sudah palsu. Sebentar kau mengajarkan doktrin-doktrin menyesatkan yang membinasakan. Kau ada orang dapat penglihatan, kau bilang dari setan. Lai, sekarang saya tanya, saya ngusir. Kau guru palsu, Lai. Kau tuh antikris, ya. Jujur aja aku ngomong, tapi karena kau teman, keluarga kau. Tapi kalau secara firman Tuhan, kau tuh antikristus. Sebentar. Sama KBP kau. Sebentar, ini kamu bilang lukisan seorang Korea yang sudah pernah dibawa ke neraka. Betul itu. Saya mau melihat sama kamu, ini ada jembatan, ini ada jembatan ya. Ada titian. Kalau kamu lihat di layar, kamu besarkan ada. Ada kayak seperti ini. Mana ayatnya di Alkitab? Saya mau lihat. Kasih ayat di Alkitab. Di dalam Alkitab itu kan sudah dijelaskan, artinya neraka itu tempat siksaan, di mana sama seperti Lazarus. Maksudnya kau mau detail? Maksudnya kamu mau detail toiletnya ada di mana? Alkitab itu tidak bisa menceritakan secara detail. Kenapa orang makanya ini lagi dengerin. Salah kau yang guru palsu. Dengerin ya. Lihat Alkitab sebentar. Inilah kau Luga. Lupa kau Galatia 1 itu. Sebentar Luga. Sebentar. Galatia 1 ayat 8 jelas mengatakan, tetapi sekalipun kami sekarang saya tanya, harus memberitakan kepada satu Injil yang berbeda. Masuk neraka kau Le. Saya bilang aja sama kau Le. Ya, ini udah hari terakhir ya. Ini udah hari terakhir. Ini udah mau pengangkatan. Saya yakin kalau Le masih belum bertobat, pasti nggak diangkat. Ya, betul. Pasti kamu nggak diangkat. Betul kalau ya, saya tidak bertobat. Sampai hari ini pun kau nggak bertobat Le. Di dalam rohmu itu ada roh antikristus. Rohmu di dalam rohmu itu roh antikristus. Sebentar. Kau ini seperti peramal yang kubilang itu. Percayalah, kalau kau tidak bertobat, kau masuk neraka. Kau bilang. Ya memang orang sudah tahu. Itu kemarin dengerin ya, kemarin dengerin. Nanti akan ada orang tua atau artis akan mati. Ya setiap tahun artis ada yang mati. Dengerin ya. Dengerin. Kemarin teman saya pendoa namanya Pak Nenggolan. Dia dibawa ke neraka. Dia melihat John Lennon digantung terbalik itu mulutnya. Ya. Sebentar. Neraka apa? Lautan api itu setelah penghakiman. Jadi kamu harus bisa bedakan kalau di lautan api berarti neraka bukan penghakiman, tempat penghakiman. Berarti neraka bukan tempat penghakiman. Neraka itu di sana iblisnya masih bisa ngopi. Tapi kalau di lautan api Aduh Luga. Sekarang oke Luga. Saya sengaja tidak menuntaskan itu biar orang jadi berpikir. Saya ingin mengetahui dari kamu 3 nama kamu bilang dari Indonesia. Coba sebutkan. Itu rahasia lah, enak aja kok rahasia? Coba kamu ikut ya. Iri kau kalau nggak masuk di 24 tahta, di 24 tua itu. Ya nggak mungkin lah kau masuk situ. Mana mungkin lah kau bisa masuk situ lah, nggak mungkin. Mau aku bocorin serius? Mau aku bocorin? Coba.
Nah, aku ingin tahu, mantap kali nih Luga. Siapa namanya kira-kira satu aja? Saya kasih spesifik lagi. Saya kasih spesifik lagi. Ada orang Batak di situ. Ada orang Batak. Siapa namanya Luga? Siapa namanya? Alah, mau tahu aja. Coba ini bagus sekali nih Luga, bagus sekali. Coba. Jadi beginilah ya. 1224 tua-tua itu adalah 24 rasul. Rasul hujan awal itu adalah rasulnya Tuhan Yesus ya. Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa definisi tua-tua? Coba, apa definisi tua-tua? Kau baca perjanjian lama, aku ingin tahu. Ya, tua-tua itu artinya orang-orang yang bisa mewakili bangsa lah, atau orang-orang yang berpengaruh di dalam suatu bangsa. Kira-kira seperti itulah. Tetapi yang pasti 24 tua-tua itu adalah 24 rasul. Apa tadi tua-tua tadi? Ulang dulu Luga, karena katanya tadi. Ulang. Ya, tua-tua itu orang-orang yang berpengaruh yang bisa mewakili suatu bangsa. Artinya dipilih dari setiap suku itu ada 12 tua-tua atau orang-orang penting lah. Ya, posisi orang Indonesia di mana situ? Suku apa Indonesia masuk di situ? Kan gini, 24 tua, dia dengerin. 24 tua-tua itu adalah 12 Israel. Ingatlah bahwa Tuhan juga tidak menganggap binatang bangsa lain. Bangsa lain itu pun tetap ciptaannya. Makanya dimasukkan 12 Gentiles untuk duduk di 24 tua-tua itu. Coba lah Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat, yang hanya memakai orang Israel saja duduk di atas 24 tua-tua. Jadi masuk akal kalau yang 12 itu adalah dari bangsa-bangsa. Gitu. Jadi dalam suatu penglihatan seorang pendoa. Sebentar dulu Luga. Sebentar Luga. Ini Alkitab yang menjelaskan Wahyu 7, ya kan? Bahwa nanti akan ada penghakiman 12 suku Israel. Dari suku Yehuda, suku Ruben, suku Gad, suku Aker, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Iksasar, suku Zebulon, Yusuf, Benjamin. Udah 12 ya. Apa mungkin, maaf ya saya orang Batak. Apa mungkin orang Batak menghakimi orang Yahudi? Coba jawab. Kok jadi orang Batak menghakimi orang-orang yang mau dihakimin kan banyak. Seluruh dunia emang cuma orang Israel doang yang mau dihakimin. Orang Sunda emang nggak dihakimin. Orang Manado nggak dihakimin. Juga. Apalagi sih? Untuk 144.000 kan 12 murid duduk di atas tahta menghakimi 12 suku Israel. Paham ya? Saya buka. Sekarang saya harus bermain dengan kau mengenai kebenaran. Karena kau dari tadi menghina aku, sekarang kulihat kau kemampuan kau semana ya. Matius 19. Jangan kau lari. Biar kau tahu aku siapa juga. Bentar. Ayat 28. Nah ini ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersaing-maing di atas tahta kemuliaan, kamu telah menunggu apa akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Paham Luga? Kalau kau bilang di atas tahta itu 12 adalah suku Israel, berarti tugas 24 orang itu hanya menghakimi 12 suku Israel. Karena murid Yesus jadi menghakimi bangsa Israel. Yang mengatakan 24 tua-tua hanya menghakimi suku Israel siapa? Itu kan yang 12 doang yang menghakimi suku Israel. Yang 12-nya siapa yang bilang menghakimi suku Israel? Luga, tahta itu berada satu, baca di Wahyu, isi di tengah anak domba Allah, kiri kanannya adalah 12 tahta penghakiman. Yang menghakimi seluruh bangsa, Yesus. Ingat, bukan 12 tua-tua. 12 tua-tua hanya menghakimi 12 suku Israel. Untuk menghakimi semua umat manusia, Yesus. Jangan kau karang-karang. Terus apa yang mau kau lawan lagi? Kenapa kau sekarang kau tanya, yang 12 yang 12 tua-tua itu siapa? Yang 12 tidak mungkin orang Indonesia duduk menghakimi orang Israel. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Firman Tuhan siapa yang mengatakan 12-nya lagi menghakimi suku Israel? Siapa yang bilang? Siapa yang mengatakan 12 suku Israel itu menghakimi 12? Luga. Tua-tua Israel yang bilang mengasihi suku Israel siapa? Luga. Kalau di dalam satu persidangan hakim, itu kan hakim semua. Tidak ada hakim khusus untuk mengadili ini ketika berdalam satu persidangan ya. Tidak bisa Luga.
Misalnya kita menyidangi si Luga, semua hakim yang menyidangi si Luga. Tidak ada satu menyidangi si Luga, satu menyidangi orang yang tidak bisa. Ini ruang sidang ini, pengadilan. Yesuslah yang menghakimi seluruh umat manusia. Tetapi khusus untuk 12 suku Israel, itu 12 murid dan 12 tua-tua. Sudah disebutkan dari suku ini, suku ini, suku ini. Maka kamu siapa aja? Siapa 24 tua-tua itu? Siapa 24 tua-tua itu? Namanya, saya tidak tahu namanya. Tetapi nah udah, dijelaskan. Berarti kalah kau. Kok kalah saya? Di situ dijelaskan dari suku saya tahu namanya. Kenapa kau nggak tahu namanya? Sebutkan namanya. Kita berujuk kitab suci. Sebutkan siapa namanya. Kalau saya bilang dari sukunya, tetapi namanya tidak disebut. Tetapi kalau merujuk kepada perjanjian, kenapa lah yang nggak tahu namanya? Kenapa nggak tahu namanya? Saya tahu namanya, saya bilang. Kurang hikmat ini, kurang hikmat ini. Luga, sebentar Luga. Kalau kamu tanya namanya, saya bilang, saya harus merujuk ke perjanjian lama. Maka tua-tua Israel adalah 12 anak-anaknya si Yakub. Diganti satu, yakni suku Dan. Diganti menjadi Manasye. Paham Luga? Kau urutkan, tadi sudah saya sebutkan nama-namanya. Itulah dia. Kita buka lagi Wahyu. Sebentar Luga. Biar kau sadar Luga. Kau jangan bilang aku tidak punya roh, tidak punya ini, tidak. Orang kita udah ngelihat pendeta-pendeta penginjil menuju lautan api karena nggak diurapi Tuhan. Kau diurapi Tuhan nggak? Sebentar. Diurapi Tuhan nggak? Kalau kau diurapi, kau pasti bisa ngusir setan. Besok aku bawa setan. Bisa nggak kau ngusir setan? Kenapa? Kalau kau diurapi, ayo betul ya. Setan. Besok aku bawa orang kerasukan ke rumahmu ya. Kamu setan ya, bisa saya usir juga. Nggak bisa kau ngusir setan. Kita buka. Sebentar. Kita buka Wahyu 7. Dari suku Yehuda, Ruben, Gad, Asher, Naftali. Ini Manasye. Lihat. Ini harusnya suku Dan. Tetapi karena Dan itu adalah hakim-hakim. Tidak mungkin hakim menghakimi hakim. Simeon, Lewi, dan Iksasar. Kamu merujuk kepada perjanjian lama. Cari di situ apa yang dikatakan tua-tua. Tidak pernah tua-tua itu di luar dari suku Israel. Tidak ada itu cerita Luga. Kamu tidak bisa mencabut. Kok jadi kau yang ngatur sih? Kok Bible kan Yesus sudah mati di kayu. Lalu ngapain Yesus mati di kayu salib Luga. Kalau tidak diberikan kerajaan itu kepada bangsa-bangsa? Masa kau kerajaan yang cuma menjadi aduh. Luga. Kita tidak boleh. Apa dong gunanya Yesus mati di kayu salib? Memang Israel itu anak sulung. Bangsa-bangsa jangan kau tiadakan. Saya tidak mentiadakan bangsa-bangsa, tetapi khusus. Makanya lah dengerin lah ya, dengerin. Sebentar Luga. Kalau khusus untuk menghakimi bangsa Israel, contoh kau bilang tua-tua Indonesia siapa? Tua-tua Indonesia. Bisa kau jelaskan ke saya? Ada satu orang, ada beberapa orang, saya tahu. Nggak perlu saya sebutin. Itu rahasia. Kemarin sore bukan tua namanya. Kalau tua-tua itu, kamu tahu, buka perjanjian lama siapa tua-tua. Tua-tua Israel, yaitu anak Yakub, itu yang tertua dari Israel. Tak ada yang lain. Jangan kau bilang ke situ tua-tua, lantas kau mengatakan, wah tua-tua Batak, tua-tua orang Minang, tua-tua orang Jawa. Tidak bisa Luga. Makanya lah, kalau kau nggak tahu siapa 24 tua-tua itu, kalau kau nggak tahu siapa 24 tua-tua itu, lalu siapa 24 tua-tua itu? Siapa? Ini saya bilang dari suku Gad. Ini salah kau. Dari suku Yehuda. Ruben. Ini kan nama orang ini, nama tua-tuanya. Nah, aduh. Siapa anak si Yakub? Ya inilah semua anak Yakub. Salah. Dan menjadi Manasye. Manasye itu anak tertua. Dengerin lah ya. Oke, dengerin lah ya. Tolong lah diam dulu biar lah nangkap omongan saya. Ya. Pada waktu Injil diberitakan di zaman Yesus, itu dipakailah 12 rasul. 12 rasul kan sudah mati lah. Setelah 12 rasul mati, yang menjadikan 7 miliar ini menjadi pengikut Yesus tuh bukan 12 rasul lah. Tuhan memakai Indonesia juga untuk menjadikan Muslim yang ada di depan conggoran lah ini. Yang memberitakan Injil tiap hari lah, bukan Petrus. Petrus sudah meninggal. Yang tiap hari becongor di YouTube itu bukan orang Yahudi lah. Ini yang kau lihat ini sekarang nih, ya. Banyak penginjil-penginjil dari Indonesia, dari bangsa-bangsa menjadikan 7 miliar ini menjadi pengikut Yesus. Jadi kau nggak usah hitung orang yang udah mati lah.
Orang Israel Sudah. juga nggak ada yang percaya sama Yesus. Masa Sudah, kau, sudah. dengerin dulu, Sudah. yang menjadi, dengerin, jawab. bentar dulu, Sebentar, bentar dulu. saya jawab. Kamu sudah bicara panjang. Jangan kau potong, Sudah, kan? saya Ini belum pun selesai ngomong. Ini pun Ya. putus-putus. Saya lihat agak ada trouble ini, bufferingnya putus. Luka. Sekarang di akhir zaman, dengerin dulu, bentar. Hak kesulungan tidak bisa kau rampas dari Yahudi. Hak Yang kesulungan merampas siapa? Yang merampas siapa? Loh. Tetapi yang menjadikan sekarang saya tanya. Sebentar. Kamu yang baca menginjili di tahun 2021 siapa? Si Petrus. Sebentar. Siapa yang injil? Saya nanti bercerita tentang itu. Sebentar. Kita buka dulu Wahyu 7 tadi, Luga. Ini tentang siapa yang nginjilin tahun 2021? Siapa yang menginjilin si Petrus tahun 2021? Siapa? Sebentar, kita lihat dulu ini. Ya. Yahudi udah orang Yahudi tuh. Sebentar. Kok kemudian si Petrus tuh udah mati lah, Kau jangan panggil arwahnya si Petrus nginjilin orang Muslim. Kau jangan kau ajak arwahnya si Petrus masuk ramu alap. Sebentar. Luga. Kita ini hidup di 7 miliar manusia. Ya. Aduh, kau ini. Ya. Sebentar. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri di keempat penjuru bumi dan mereka menahan 4 mata angin supaya jangan ada angin bertiup dan segala macam ya. Ini. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Kau lihat itu Luga. Kapan itu terjadi? Sebentar, itu terjadi pada hari penghakiman nanti. 144.000 itu dimateraikan. Sudah? Mereka itu mau di mana? Dibuat. Itu kita nanti posisi kita hanya di surga tingkat ketiga. Tidak bisa kita masuk ke dalam kerajaannya. Karena di dalam kerajaannya itu 144 itu memerintah bersama-sama dengan Yesus. Paham ya Luga? Maka yang menghakimi mereka itulah 24 tua-tua. 12 itu ada para rasul, 12 lagi tua-tua Israel. Tua-tua Israel tidak bisa kau ambil dari suku lain, tidak. Bahkan Dan pun tidak. Manasye diganti dia dengan Manasye karena Dan adalah hakim. Sama dengan Lewi. Lewi tidak pernah memberi perpuluhan kepada Lewi. Demikian Dan tidak pernah dihakimi menjadi hakim, tidak bisa. Maka diganti dengan Manasye. Itu biar tokoh Luga isi Alkitab. Salah kau begini ya. Sekarang kutanya kau nanti posisinya di kerajaan sorga atau di taman kerajaan sorga? Jawab dulu, kasih ayat Alkitabnya. Silakan. Oke, gini ya. Gereja Tuhan itu didirikan oleh 5 jawatan. Ini kan posisinya sebenarnya guru. Itu pun kalau masuk guru asli ya. Nah, di dalam gereja Tuhan itu ada 5 jawatan. Sebentar, jawab dulu pertanyaan saya tadi. Kamu nanti di sorga, kamu bilang kamu masuk sorga. Apakah kamu diam di kerajaan sorga seperti Buckingham atau diam di wilayah kerajaan sorga seperti Liverpool? Loh kan saya udah bilang tadi, di antara 12 itu paling banyak dari orang Indonesia. Kau nggak usah tanya siapa saya, itu rahasia saya. Tapi di antara 24 tua-tua itu. Jelas ini, putus-putus. Ulang. Putus-putus. Saya kan sudah bilang, di antara 24 tua-tua itu paling banyak orang Indonesia. Jadi jelas bahwa di ring satunya Tuhan itu paling 12 rasul Israel dan 12 rasul bangsa-bangsa dan paling banyak adalah orang Indonesia. Kalau mau saya spesifikin lagi ada orang Batak di situ. Apa yang saya tanya itu yang kamu jawab. Saya tanya kamu nanti di surga apakah? Ya itu hanya Tuhan lah yang tahu. Ya di kerajaan Tuhan lah. Oh jadi kau pikir kami di dapur gitu? Enggak, saya tanya 2. Saya sudah beri sama kerajaan, contoh Buckingham, itu kan kerajaan. Atau di luarnya, contohnya Liverpool. Menurutmu, kau masuknya di kerajaan? Bisa di ring 1. Bisa di ring 1, bisa. Di 24 tua-tua itu kan. Ayatnya mana? 24 tua. Kan saya tanya, kan saya bilang begini kan. Di antara 24 tua-tua di situ kan tidak ditulis bahwa 24 itu harus orang Israel. Kan tidak ditulis di situ. Kalau tidak ditulis berarti kau tanya Tuhan. Mana ayatnya 24 tua orang Israel? Mana ayatnya di situ? Mana ayatnya? Wahyu sudah mengatakan yang mereka hakimi nanti 12 suku Israel.
Tidak mungkin ayat ini merujuk kepada tua-tua orang Indonesia. Tidak mungkin juga. Tua-tua Israel lah nanti yang menghakimi 12 suku itu. Kamu buka perjanjian lama, cari katanya tua-tua. Sebentar saya carikan untuk kamu. Biar kau paham juga. Jangan kau sembarang. Saya udah paham, kau yang nggak paham. Gue tanya 24 tua-tua aja kau nggak tahu siapa namanya. Kenapa? Emang kau nggak punya Roh Kudus? Tanya dong sama Roh Kudus. Sekarang aku inilah sama kau yang. Makanya teman-teman, orang kalau guru nggak diurapi Tuhan itu ngajarnya kayak begini. Makanya kau nggak ada tuntunan Roh Kudus. Itu menurut kau juga. Terlalu banyak. Kau terlalu banyak omong kosong. Kita juga. Kalau doa itu sering malaikat datang. Kalau saya hitung itu udah sampai 20 kali kita berdoa malaikat datang. Malaikat tidak datang lagi juga. Aduh, sesat kali lah kau. Masuk neraka lah kau. Dengerin ya. Aku meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudusnya. Nih ya. Yesus, sebentar Luga. Yesus pun tidak akan datang lagi. Sebentar Luga. Kalau kamu bilang ketika kamu bernyanyi Yesus datang, kau penipu besar. Kalau Yesus penipu datang, besar sih. Penipu. Kisah penipu apaan? Kalau aku penipu, kau lebih pintar dari aku. Kalau aku penipu, siapa yang bilang kau lebih pintar dari aku? Siapa? Kamu tahu Yesus datang nanti, itu hari penghakiman. Kamu tahu Yesus bagaimana datang? Dibilang di Kisah Para Rasul, seperti kalian melihat dia naik, begitu dia turun di atas awan. Ketika hadir di hadapan kau, artinya sudah penghakiman. Kau penipu. Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Apanya? Mana buktinya kau penuh Roh Kudus? Mana buktinya kau penuh Roh Kudus? Kau ngomong mulu dari tadi. Buktinya apa kau penuh Roh Kudus? Ngeliat malaikat kau nggak pernah, ngeliat Tuhan kau nggak pernah, bikin mujizat kau nggak pernah. Bisa kau ngusir setan nggak? Bisa kau ngusir setan nggak? Tidak. Kau bisa ngusir setan nggak? Sebentar Luga. Makanya kau dipenuhi setan. Sebentar. Kau bisa ngusir setan nggak? Bisa ngusir setan nggak? Yesus kau bisa ngusir setan nggak? Setan aja kau nggak bisa kau usir, makanya kau kerasukan setan. Sebentar Luga. Yesus tidak mengatakan itu yang utama. Kasih. Saya dari tadi tidak ada mengatakan kau salah. Keliru saya bilang. Iya, kasih, tetapi setan yang ada di dalam tubuhmu kau usir. Tidak perlu. Setan yang ada di dalam tubuhmu kau usir dulu. Saya bisa ngusir setan yang di dalam dirimu Luga. Lah, kalau memang kau bisa ngusir setan, besok ada tukang santet, kau duduk. Jangan takut kau ya. Besok kau duduk. Ku bawa nanti tukang santet, dimasukin paku ke perut kau siap. Ya. Kebetulan saya bikin adu mujizat sama Islam. Kau datang. Biar kau disantet. Sebentar. Saya akan mengusir setan di dalam dirimu Luga. Karena kau mana buktinya? Kau cuma ngomong. Mana setannya? Kau juga nggak bisa ngeliat setan. Kau pernah ngeliat setan nggak? Kau pernah ngeliat setan nggak? Kamu tadi mengatakan Yesus datang kepadamu, kau penipu. Apabila kau penipu. Datang, sekarang kau tahu dari mana? Kau pembohong. Mana buktinya kau diurapi Tuhan? Kau nggak ada bukti. Buktinya saya bisa diurapi Tuhan. Kau nggak bisa ngusir setan. Bahwa Yesus kalau kau bisa, besok kau ini aja. Sebentar Luga. Besok kau kusuruh tukang santet, kusuruh nyantet kau ya. Kau diam ya. Tukang santet ya. Tukang santet yang di sana nanti kau duduk kau disantet nanti. Jangan kau ngarang, jangan kau bilang. Sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik." Makanya kami ini main tafsir kayak Islam ini ya. Tidak sama melihat. Kau penipu. Kalau Yesus penipu apa? Kami sudah ngelihat kau di neraka lah. Kami udah ngelihat, tapi karena kau kawan nggak enak aku ngomongnya sama kau, tapi aku harus jujur. Sudah kau bilang Luga. Sudah beberapa orang melihat guru-guru Pak. Ya, sudah beberapa orang kemarin sama aku Luga. Terserah. Belum. Memang mengatakan kalau aku ditanya. Bentar ya. Kalau kamu tanya saya, apakah saya akan di neraka atau di surga? Saya jelas mengatakan saya di neraka. Karena saya katakan sekarang kalau kau disantet, kau kuat nggak? Kalau kau disantet, bisa nggak kau disantet? Sekarang saya tanya, kalau kau disantet siap nggak? Kalau kau disantet siap nggak? Siap.
Terserah kau Ya Bapak, udah. sedangkan di ruang debat aku diancam mati. Kau takut, masih Yaelah. takut. Kau Nabi ke-26, kau takut. Siapa Masih yang kau takut, masih Ucok? Siapa yang takut? Gak ada gue takut. Jangan kau bilang, masih Hah? ada video, kau minta maaf. Masih Minta ada maaf video. sama siapa? Saya tidak pernah. Sudahlah. Jangan kau sangka luga ketika kau membilang seseorang masuk neraka, kau minta maaf akhirnya kan? Nah, minta maaf. Saya cuma bilang Kau minta maaf. Tapi Kau kalau minta statement maaf. saya kesaksian, Sudah, Luga. Nggak usah kau salah besar galak-galak. kau, salah besar kau, Masih ada salah rekaman besar kau, kau videonya. pembohong kau, pembohong kau. Kau yang pembohong. Saya tidak pernah meminta maaf atas kesaksian saya, nggak pernah itu. Pembohong kau Jadi jelas-jelas enggak. Tidak. Saya Kau hanya Nabi minta ke-26 maaf. Memang pun Kak. kau pembohong. Kau Nabi ke-28. Kau pembohong Apaan? Nabi ke-26. Tak ada. Kau yang pembohong. Saya Sudahlah, tidak Luga. pernah kalau Sebentar. loh. Saya Sekarang atas kamu kesaksian saya tidak pernah minta di luar maaf. Tapi Israel. kalau misalnya saya ngomong kasar, ngomong anjing, Halo, itu saya Luga. minta maaf. Yang ngomong kesaksian itu nggak Halo. bisa, enak aja loh. Siapa yang Halo. minta maaf? Apa? Halo. Apa yang terjadi? Sinyalnya jelek atau bagaimana? Ini Halo. jadi kalau memang kau hebat ya, Tambah kau dulu, nanti disantet. diam. Kalau kau kuat disantet, kau nggak. Sudah saya bilang silakan. Apalagi Kalau kau kuat. kau bilang, kenapa kau ulang-ulang kalimat? Ya udah, itu? nanti Kau kau datang. Kita mau bikin acara. Kita bikin Kau acara. penipu. Kita datangin Kau tukang penipu. santet. Luga, Kau nggak usah ngomong. Nanti kutemuin kau sama penipu. tukang santet Kau penipu. nanti. Tadi kau bilang 20 kau masuk orang, surga. 20 Mana ada orang dengerin. seperti kau masuk surga? Siap kau disantet, 20 ada kawan orang. Dengerin ya. 20 orang tiap bulan mati di Tanah Batak disantet. 20 orang mati di Tanah Batak disantet. Nanti kau bawa dulu ya. Jangan kau kabur. Ya, jangan kau kabur. Jangan kau kabur ya. Nanti kita bikin acara, nanti kau kuadu sama tukang santet, kau main kau nanti. Sebentar, Luga. Jangan kabur kau, datang kau. Sebentar, Luga. Kau katanya masuk surga. Tetapi kamu mengatakan kau masuk surga, tetapi tingkah laku kau seperti orang di neraka. Mana ada orang di surga mengatakan, teman saya ada tukang santet, siap gak kamu disantet teman saya? Itu iblis, Luga. Itu bukan iblis. Kenapa kau takut disantet? Katanya kau punya kuasa. Kau bilang kau punya kuasa. Iya, buktikanlah nanti. Kau dicoba dites, kau kuat gak? Ya udah kau datang nanti. Jangan kabur kau. Setidaknya nanti kau suruh melepaskan orang tukang santet. Tidak ada orang di surga, ingin orang lain celaka, apalagi memiliki takut kau. Pembusta kau. Kenapa kau takut? Kenapa kau takut? Katanya kau punya kuasa. Luga. Ya udah. Kembali di dalam diri saya tidak ada kalimat takut. Sayalah pendebat paling di Indonesia. Dengerin Le. Jujur aku ngomong sama kau Le. Kemarin istri kau baru keguguran. Istri kau kemarin baru keguguran. Kau nggak sadar? Hah? Kau salah, Luga. Istri saya bukan keguguran, tetapi itu tidak berisi. Apanya yang nggak berisi? Apanya yang nggak berisi? Jangan menyerang pribadi, Luga. Kenapa? Itu bukan nyerang pribadi. Itu karena dosamu. Itu karena dosamu, kau tobat. Tidak. Kenapa istrimu? Coba aku tanya. Kenapa istrimu? Sebentar, Luga. Ku jelaskan sama kandung kau. Telurnya nggak ada. Telur itu melambangkan buah. Tidak berisi juga. Jangan kau menyerang pribadi. Kau tolol. Muka kau. Kenapa istrimu kandung telurnya nggak ada? Bukan nyerang pribadi. Kenapa? Loh. Sebentar, tidak juga, tidak bisa kau masuk. Apa? Jadi kau bilang dikiret, kau dikiret, apanya yang dikiret? Dikiret bukan karena dia misalnya sudah menjadi bayi, terus mati bayinya, bukan karena itu. Kau belum kawin, kenapa? Kau nggak tahu, kau belum kawin. Iya, kenapa dikiret? Kenapa dikiret? Karena kau nggak laku. Kenapa dikiret? Siapa bilang cewek gue banyak ngaco lo? Siapa? Istri kau siapa? Yang naksir sama gue tuh banyak. Tuhan bilang gue udah disiapkan jodoh. Sebentar. Sekarang gue tanya, kenapa istrimu dikiret? Mau kau doakan? Bukan masuk ranah. Kau harus bertanggungjawabkan omongan kau. Katanya kau hamba Tuhan. Siapa? Menurut kau siapa yang melakukan itu? Kutanya lu, kau siapa yang melakukan itu? Sekarang ku tanya, kenapa istrimu aja? Apanya? Siapa yang melakukan itu kalau kau tahu? Yang pasti bukan Tuhan lah. Ya udah, pandai kau.
Terus Nah, kenapa kau makanya bilang, berarti kamu masih bisa disentuh Apa? oleh iblis. iblis mana? Sebentar dulu kau bilang Luga. Sebentar Sekarang Luga. kutanya, Yang kenapa istrimu, menjalin, coba kutanya? kamu buka kisah Ayub. Yang menjalin manusia di dalam rahim bukan iblis. Ingat Luga. Istriku tidak ada di situ, janinnya itu tidak dibuahi. Jadi itu kosong. Ya kenapa? Ingat Luga, itu kosong. Kenapa kosong? Tandanya Ya, saya kau nggak punya tahu. buah. Saya nggak tahu. Loh, kok tidak buah-buah Udahlah. Luga, jangan Udahlah, kau serang Le, pribadi, makanya. Luga. Mata kau Bukan itu nyerang kero. Mata kau kero. Kenapa kau Jangan kau takut serang kalau masalah pribadi. kayak gitu aja? Kenapa kau Tidak takut? bisa, Kok jadi tidak cengeng bisa. kau sekarang? Kau terlalu. Kenapa kau jadi cengeng? Saya Kenapa tidak kau cengeng. jadi baper? Kau yang jadi cengeng. Katanya kau punya kuasa. Kan ku bilang, kau punya manajer orang kuasa. bisa, Kau bisa ngusir setan. Kau Kok katanya punya mujizat? Kau dibilang nggak bisa. Tidak Luga, harus berimbang. Kau menyerang pribadiku. Tidak ada urusan istriku sama kau. Tidak ada urusan rahimku sama kau. Tidak ada urusan istriku sama Itu, kita. rahim Tidak itu bisa. Berbicara Tidak tentang ada buah. orang, Karena tidak ada kau orang tidak seperti punya kau. buah di dalam kerohanian. Tidak ada orang. Tidak Itu ada teguran orang besar tidak buat punya kamu loh. buah. Itu Tidak. teguran besar buat kamu. Dia sudah Tobat pernah kau, dulu. nanti kau masuk neraka. Dulu sudah pernah. Bentar. Itu sudah pernah. Dan Apa? bagi wanita itu hal yang biasa. Kenapa? Sudah pernah Apa tahun 2013 Luga. Tahun 2013. Menggugurkan. Bukan menggugurkan Luga. Itu namanya telurnya itu tidak dibuahi. Paham kau Luga? Nah, terus kenapa? Makanya kau belajar dulu. Jangan kau kira itu sejenis. Iya, kenapa nggak bisa dibuahi? Itu suatu teguran dari Tuhan biar kau bertobat. Teguran Tuhan. Mana mau Tuhan, tadi kau bilang itu dari iblis. Yang menjalin manusia itu dari Tuhan. Sekarang kau buat Tuhan jadi iblis. Tuhan mana yang kau sembah? Kau ke neraka. Ku bilang kau ke neraka. Ke neraka dari Hongkong, orang kita udah ngeliat di neraka kok. Goblok. Kalau Tuhanmu adalah Tuhan pembuat celaka, kau adalah manusia paling goblok. Ku bilang sama kau juga, tidak. Itu hukuman Tuhan lah buat kau. Tobatlah, itu hukuman Tuhan lah. Kau juga itu hukuman Tuhan. Kau nggak laku-laku. Siapa bilang gua nggak laku-laku gitu? Pacar kau kemarin deh, jadi kau nikahi berapa lama kau buat di Facebookmu? Sebentar Luga, sebentar. Kau tidak laku-laku Luga. Laku-laku ya, dari mana? Udah banyak juga. Cewek gua tolak gara-gara janji Tuhan. Ngaco kamu, Mbak. Kepada pribadi juga. Kenapa kau jadi baper? Kenapa kau jadi baper? Harusnya kau pertanggungjawabkan. Saya pertanggungjawabkan, saya tidak baper. Ingat Luga. Harusnya kau punya kesembuhan. Loh, itu bukan menyerang. Katanya kau ajaranmu benar, tetapi hidupmu sendiri nggak jadi contoh. Wajar orang mengkritik itu. Jadi kalau hidupmu juga nggak jadi contoh. Luga. Apa? Jadi kalau keguguran itu bukan jadi contoh. Ya itu teguran Tuhan lah buat kamu. Teguran. Sebentar Luga. Itu teguran Tuhan. Siapa pendeta yang menurut kau banggakan? Sedangkan Abraham, biar tokoh Luga, mengalami apa yang namanya itu. Karena kita sudah berdosa Luga. Manusia berdosa. Maka teman saya, dengerin ya, teman saya lama tidak punya anak ya, udah 9 tahun didoain punya anak langsung. Sering didoain punya anak. Berdoa, punya anak saya yang terakhir Luga, jaraknya dengan anak saya yang pertama itu berapa tahun? 11 tahun atau berapa tahun Luga. Biar kau tahu itu Luga. Saya doain 2013 terjadi lagi yang namanya tidak ada pembuahan. Tapi ada apa? Kenapa? Itu teguran Tuhan. Saya nggak tahu. Itu Tuhan yang bekerja. Nah, makanya lah, itu teguran Tuhan buat kau. Aduh, ya udahlah. Tidak. Sebentar. Kau tidak pernah menikah. Nanti kau menikah, mengerti kau Luga? Tidak juga. Sama dengan ketika seorang pendeta itu masalah kau ajaran sesat. Kau ajarin sesat. Tidak. Buktinya anak saya. Bukan masalah punya anak, Kak. Tadi kau bilang itu nggak penting. Si orang Islam juga punya anak. Ateis juga punya anak. Kalau cuma punya anak doang. Yang penting ajaranmu. Kenapa tidak ditegur Tuhan? Luga, sebentar. Siapa tidak ditegur Tuhan? Yang kau bilang tadi ateis. Jadi Luga. Jadi masuk neraka kok. Aduh Luga, masalah itu tidak bisa kau campuri urusan dalam rahim itu. Tuhan yang menjalin manusia Luga. Paham kau Luga? Tuhan yang menjalin manusia di dalam rahim, kata Ayub. Nah itu teguran lah. Dulu kau masih benar, dikasih Tuhan kau anak.
Sekarang Luga. kau udah makin ngaco. Ajaran orang Roh Kudus kau bilang dari setan. Bahasa roh kau bilang dari setan. Itu teguran dari Tuhan. Kenapa? Roh Makanya Kudus kau dari setan. bertobat. Kalau Coba kau bilang kau Roh kau Kudus dari bilang setan, orang nggak yang pernah kau bilang Luga. kau bilang orang yang berbahasa roh Nanya, dari faktor. setan. Kau yang bilang kan orang yang berbahasa roh dari setan. Kalau si raba-raba, saya bilang dengan tegas dari setan. Lalu bahasa roh yang benar gimana? Coba Tidak jawab. ada si Bahasa roh yang benar raba-raba itu gimana? di dalam kitab suci. Iya, Dari lalu setan. bahasa yang benar gimana? Kau pernah berbahasa roh nggak? Baca kisah para rasul dikatakan mereka. Kau pernah berbahasa roh nggak? Loh, iya bahasa roh. Bahasa roh Luga. Ayo coba kau bahasa roh. Coba kau bahasa roh. Sebentar Luga, sebentar. Saya belum menginjil Luga. Andai kata Iya, menginjil. kau bisa bahasa roh nggak? Kau bisa bahasa roh nggak? Bisa. Kau mau kabur? Ayo coba silakan. Tunggu saya menginjil kepada satu daerah yang tidak saya tahu bahasanya. Itu bahasa roh. Kelamaan kau. Loh, Luga, kenapa kamu bilang si raba-raba kuraba-raba jadi bahasa roh? Iya, lalu bahasa roh kayak gimana? Coba kau contohin. Baca kisah para rasul. Kalau kau nggak ngalamin, kau ngapain ngajarin orang? Kau nggak ngalamin, kau ngajarin orang kok. Rasul 2 menjelaskan kok. Jangan Kau nggak ngalamin, tapi kau ngalamin nggak? Yang sesat itu Luga. Saya tanya, kau ngalamin nggak? Kau ngalamin bahasa roh nggak? Kalau kau bahasa roh, kau jangan ngarang-ngarang. Bentar. Bentar Luga. Kau aja nggak ngalamin, kau ngajarin orang lagi. Bentar, ini. Makanya kau dihukum Tuhan. Sebentar, Tuhan belum menghukum saya. Baru masih penghakiman. Dulu kau gemuk. Dulu kau 15 tahun yang lalu kulihat kau gemuk sekarang kau kurus kering kau kulihat jelek kali kau. Dulu kau gemuk pribadi lagi, sudah mau menyerang pribadi lagi. 15 tahun yang lalu kulihat fotomu bagus loh. Sekarang kurus kali kau, jelek kali kau. Justru aku merasa ini enak. Dulu aku jongkok nggak bisa juga karena gemuk. Jongkok saya tapi jelek kali kau udah muka kau udah kayak tengkorak. Enggak, aduh, tapi jelek itu nggak ada wibawa. Sebentar Luga, ada urusan. Kurus sekali kau sekarang. Itu hukuman Tuhan lah Tidak hukuman Tuhan. Dulu kau masih benar. Tuhan sayang. Tuhan saya tidak menghukum. Kurus sekali muka kau sekarang. Kulihat kau tua kali. Tuhan, memang aku sudah tua 46 tahun, 47. Iblislah bapamu, kata Tuhan Yesus. Tuhan saya yang baik-baik yang diberikan kepada saya, tidak pernah yang jahat. Yang jahat dari iblis. Kalau ya kamu udahlah, yang penting kau udah kutegur lah ya. Pikirkanlah, renungkanlah teguranku itu supaya kau. Dan kau juga saya tegur setidaknya pembohong apaan kita doa hadirat Tuhan masih turun kok, gimana sih, ngaco kali kau. Kau bilang kau nabi. Pembohong. Tidak ada nabi dari luar Israel. Jangan kau karang-karang Luga. Udahlah, kau mah anak kecil itu udah dilihat kau masuk neraka. Anak kecil. Tuhan kenapa? Sebentar lu, anak kecil. Dia mendapat penglihatan pendeta-pendeta, penginjil-penginjil masuk ke neraka, kata Tuhan bilang. Mereka ke neraka. Iya, kau penginjil, setidaknya kau jadi guru lah, penginjil-penginjil. Tuhan bilang setiap pendebat, penginjil, setiap penginjil yang tidak diurapi Tuhan masuk ke dalam lautan api dan belerang. Jatuhnya kau ahli Tauratnya sebenarnya. Jatuhnya sebenarnya kau tuh mewakili ahli Tauratnya lah, kau tuh mewakili ahli Taurat. Cuma karena kita sesama-sama orang Batak, keluargain kau. Tetapi sekarang, aku terus terang sama kau lah. Penipu apaan? Kita berdoa hadirat Tuhan masih turun. Tadi kau bilang pendeta dan penginjil. Iya, kau ini kan walaupun... Iya, kau kan ini kan bawain firman Tuhan tiap hari. Tidak, kau penipu Luga ya. Sebentar. Penipu apaan sih, ngaco lu? Apakah Nabi bisa dari luar Israel Luga? Bisa. Kasih ayat. Nabi-nabi dari Israel itu memang dipercaya, dengerin dulu. Nabi-nabi di Israel itu dipercayakan menulis kitab. Lalu nabi-nabi yang akan datang mengkonfirmasi. Kan kitab itu juga perlu dikonfirmasi. Kasih ayat. Silakan. Itu yang Rasul Paulus kan mengatakan, Tuhan memberikan
5 jawatan. Itu kan Rasul Paulus ngomong di perjanjian lama. Lagian siapa yang mengatakan bahwa tidak dikatakan itu dari luar Israel, tidak ada itu Yahudi. Silakan kasih ayat. Oh jangan karang-karang juga. Oke, sekarang saya tanya, 24 tua-tua itu nggak ditulis di situ orang Israel semua? Ah, iya sama. Siapa bilang 24 tua-tua itu nggak mana ayatnya 24 tua-tua? Tadi sudah saya kasih ayat. Rasul semua Israel mana ya? Jangan kau bertanya terus. Sebentar. Biar engkau ditanya kau nggak bisa jawab. Kan sudah jawab tadi Luga. Bahwa Matius 19 ayat 28 jelas mengatakan, ya kan, bahwa 12 murid itu adalah orang Israel, bukan orang lain. Untuk duduk di atas tahta menghakimi 12 murid. Maka di Wahyu mengatakan, ya lalu 24 tua-tua itu mana? 24 tua-tua yang mengatakan Israel mana? Sebentar dulu Luga. Sudah? Maka di Wahyu dikatakan, aku melihat 24 tahta. Tahta penghakiman itu juga ya. Karena ada 12 murid, 24. 12 yang lain lagi itu siapa? Tua-tua. Tua-tua di situ tidak ada yang lebih tua dari bangsa Israel, itu anak Yakub. Tidak ada yang lebih tua dari situ. Tidak ada. Ngarang ini. Kenapa ngarang? Nama itu diperoleh dari anak Yakub. Contoh si Benjamin itu kan anak Yakub. Itulah yang paling tua. Tidak bisa kok karang-karang tua-tua Indonesia. Siapa tua-tua Indonesia? Tidak bisa Luga. Sekarang kau carikan saya bahwa ada nabi di luar Israel. Dan saya akan mencarikan nabi harus dari Israel. Ya? Kita buka Yohanes 9 ya. Sebentar. Sebenarnya itu merujuk kepada ulangannya, ulangan 18 tadi. Ya. Ya udahlah gitulah Le. Jadi intinya Le, kalau kita tidak punya kuasa dan tidak punya mujizat ya, itu adalah guru palsu. Memang ada ayat Yesus mengatakan, Tuhan kami telah bernubuat demi namamu. Betul, ada memang, ada yang masuk neraka juga memang. Karena misalnya mereka bikin KKR. Habis mereka bikin KKR, mereka mencuri uang persembahan, mereka melakukan zina, tetap masuk neraka. Pendeta juga banyak di neraka, tetapi janganlah menjadi mengatakan barang tanda-tanda ini. Bentar dulu Le, bentar. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, dan tanda-tanda itu lain tidak milikin, saya memilikinya. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Apa tanda yang kau miliki? Halo Luga. Mengusir setan di dalam nama Yesus, katakanlah itu guru palsu. Ya. Lah itu nggak punya tanda-tanda itu. Ya, tidak ada tanda. Apa? Mengusir setan dalam nama Yesus. Saya pernah mendoakan orang-orang kista sembuh. Saya sering. Ya, inilah kau tuh Luga. Ini Matius 24. Iya, 24. Saya juga pernah melepaskan susuk dari seseorang. Sering. Ya, kau lah ini. Ya, jangan kau lari ke situ lah. Kau aja nggak punya mujizat. Kau saja tidak bisa ngusir setan. Iya, inilah kau. Iya, dukun juga. Dukun juga bisa ngusir. Oke, sekarang putar. Dukun juga bisa mencabut itu dari orang lain ya. Kau kan sekelas dukun. Makanya Luga ini apa ya? Kau bilang sebab Mesias palsu. Beginilah. Mereka akan mengadakan beginilah. Dengerin ya, dengerin. Oke, sudah. Dengerin. Karena aku mengasihi kau Luga, maka aku jelaskan kepada kau. Apanya? Boleh kau berdebat, boleh emosi, tetapi jangan menyerang pribadi orang. Dan jangan suka mengeluarkan kalimat kau salah. Tidak Luga, oke? Bukan saya juga berhak dinilai. Karena hidup kita itu juga harus memberikan teladan. Lain ngomongin kuasa, lain ngomongin mujizat. Tetapi lain sendiri tidak hidup di dalam mujizat itu. Apanya? Sampai sekarang kau bujang sarur rumah tua. Kau bujang sarur rumah tua. Itu bukan, Tuhan sudah ngomong sama saya. Aku sudah menyediakan perempuan yang luar biasa untukku. Tuhan udah ngomong sama saya kok. Nih, saya kasih tahu sama kau ya. Saya kasih tahu terakhir nih ya. Waktu itu kami berdoa ya. Kami berdoa sama Idris Tambunan, dia pendoa syafaat. Kapan katanya? Dengerin. Katanya coba sebutkan ya. Iya, dengerin dulu. Ya. Itu kami doa di telepon.
Kami udah ditelepon. Akhirnya dia mendoakan saya. Habis dia mendoakan saya, Tuhan berkati Tuhan Luga Tambunan dalam pelayanannya. Amin. Pada waktu amin, Pak Luga sebentar. Apa saya bilang? Tadi saya melihat Pak Luga menikah di dalam satu gedung yang besar. Itu wanitanya putih, cantik, tinggi. Lalu saya tanya, Tuhan kapan ini terjadi? Lalu Tuhan mengatakan bahwa ini akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, makanya janganlah jadi guru palsu. Itu Tuhan iya, kita tunggu lah. Kan tidak dikasih tahu Tuhan ngomong waktunya. Tapi kita tunggu. Itu adalah suatu nubuat. Sama kak. Dengerin ini orang yang mendoakan ini juga kok kaum keledai sih gimana sih? Tuhanmu tidak Tuhan karena tidak bisa mengatakan kapan hari kiamat. Maka saya bilang hari Selasa tanggal 2 bulan 4 sama. Tak ada yang bisa melebihi saya. Sama kayak kau. Ya akan tahu kapan tanggalnya kalau memang ada. Dan Luga. Loh itu kan Tuhan, menjadi rahasia. Kawanmu itu juga nabi penyesat, orang penyesat. Kalau dia pernah mengatakan seperti itu di Papua, benar-benar terjadi dan terjadi pernikahan. Sebentar Luga. Kalau dia mengatakan itu Luga, aku bilang sama kau Luga ya. Berarti dia harus menuliskan kitab baru dong. Kitab suci baru. Karena Tuhan kenapa orang bernubuat kau suruh jadi nulis kitab? Bernubuat itu nggak perlu nulis kitab karena kitab itu sudah ditutup oleh kitab Wahyu. Ya sudah. Dibuat situ tidak ada lagi nubuat. Tidak ada lagi nubuat, sudah cukup. Rasul Paulus berkata, jangan engkau menganggap remeh nubuat kitab suci. Ya sudah. Itu bukan ada karunia. Rasul Paulus berkata, Roh memberikan karunia untuk bernubuat. Wah, nih kau antikris itu, Jujur kau bilang, kau antikris. Kemarin aku mimpi, Aku mimpi kemarin Esra Soru loh. Dengerinlah dulu, tidak. Iya, memang harus mimpi. Aku mimpi Esra Soru tuh antikris. Kau juga sama, Kau tuh antikris sebenarnya. Kau tempel aja. Kau Luga, menurut mimpimu. Nempel. Di buku erek-erek, kau cari nomor berapa itu? Ambil togel. Apanya? Di buku erek-erek, kau hanya mimpi Luga. Kau tuh nggak punya kuasa. Kau tuh tidak punya mujizat. Hei, Luga. Kalau kau punya kuasa, besok kau ajak ke sana. Kau ikut, jangan takut. Saya bukan nabi, saya bukan rasul kuasa. Apa lagi? Kuasa pengajaran kan ada. Nah, kalau ngajar siapa yang bisa jamin kalau ajaranmu benar? Itu kan cuma ngomong-ngomong aja kau. Makanya guru kalau mimpi, sebentar Luga, kalau mimpi hanya kau dan Tuhan yang tahu, kami nggak tahu. Mujizat itu. Siapa yang bisa jamin mimpimu? Benar. Kan yang jamin mujizat yang jamin. Yang jamin mujizatnya. Mujizatnya yang pembohong. Jamin mujizat itu yang jamin. Kau nggak punya mujizat, kau nggak ada yang jamin. Siapa bilang? Siapa yang jamin kau? Kau membilang aku. Siapa yang jamin kau benar? Kau nggak ada mujizat. Sial kali kau nggak punya mujizat. Sayang kali kau. Luga, kau punya mujizat. Saya ngusir setan mendoakan orang sembuh. Saya sering. Karena kau nggak punya mujizat, kau lari ke sini. Intinya kau nggak punya mujizat, matilah kau. Sebentar. Inilah kau nih, Kau punya mujizat kan? Kau karena kau nggak punya mujizat, kau nggak ada bedanya kau sama Islam. Kau tafsirin ayat sesuka hati kamu karena kau nggak punya mujizat. Ini jelas. Kalau kau nggak, nanti kau suruh kau disantet, mati kau. Silakan suruh. Dari tadi aku bilang silakan. Kenapa kau ulang-ulang pertanyaan itu? Silakan. Tanya pendeta di Tanah Batak mati karena disantet, biar kau tahu. Silakan. Enggak, kutanya kau masih ngerokok enggak? Masih ngerokok enggak? Silakan. Jujur, masih ngerokok? Masih ngerokok enggak? Dari lahir aku tidak pernah merokok Luga. Dari lahir aku tidak pernah merokok. Dari lahir aku tidak pernah merokok. Ya udah, besok aku pulang ke Medan ya. Besok aku pulang ke Medan, tukang-tukang santet banyak di sana. Datang kau. Kayak gitulah. Mati nanti kau disantet. Kayak gitulah kau masuk surga. Takut kali kau disantet. Bohong kali kau. Tadi sudah aku bilang silakan. Masa diulang-ulang? Aku di Tanah Batak sering disantet. Kutengking dalam nama Yesus. Nah, sekarang kau disantet. Kau datang nanti. Silakan. Ngapain aku datang ke situ? Kau lucu, kau suruh aku datang ke tempat penyembahan. Makanya nanti pada waktu kami nanti pelayanan, nanti kau ajak, nanti ada orang kesurupan, kau kusuruh maju.
Suruh maju nanti kau, bisa nggak kau ngusir setan? Luga. Kalau kau cuma ngomong-ngomong. Inilah kau itu Luga. Ini. Ayatnya ada. Kau ngaku nabi. Gara-gara kau nggak punya mujizat, kau pakai ayat-ayat, kau tafsirin aja suka-suka hatimu. Masuk neraka kau lah. Kau masuk surga. Amin. Kok amin? Ayo. Kau aja orang mau nyantet sama aku. Mana bisa Loh, masuk surga seperti kan itu? Kan kau yang bilang kau punya tekbal. Kau kebal katanya. Bahwa kau Luga dilindungi Undang-Undang Pasal 44 KUHP. Itu aja yang bisa. Apa? Cari tahu saja. Oke? Intinya kau nggak punya kuasa. Ya, kau nggak punya mujizat. Ya udah selesai. Nggak ada gunanya. Agama manapun punya agama manapun. Iya, kau intinya kau nggak punya mujizat. Markus 16 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang ya. Kau punya mujizat. Punya. Kau nggak punya mujizat. Itulah kau mau ngeles lagi kau karena kau nggak punya mujizat. Coba buka Markus 16, tanda-tanda ini akan menyertai. Aduh, lain. Menyertai siapa? Udahlah. Sekali dua kali kau dikasih tahu kau nggak bertobat, ya udahlah, lautan api dan belerang lah. Ini udah hari terakhir, Le. Nangis darah kalau kau nggak diangkat. Mati kau nanti. Coba kau baca ini. Bilang sama jemaat kau itu, ya. Coba. Kalau nggak mereka nggak bertobat. Itu penonton kau itu, fans kau itu. Bukan jemaatku. Kau selalu salah, so tahu. Kemarin si teolog konseksual kau bilang GBI. Punya malu lah Duki. Jangan buka tembok. Baca ini sebelum penutup. Intinya kau nggak punya mujizat. Baca ini Luga sebagai penutup. Silakan. Firman Tuhan loh ini masa kau nggak mau. Sebab Mesias, iya. Habis ini kau baca lagi ayat yang ku bilang ya, biar tutup ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Coba buka Lukas 10 ayat 20. Sekarang buka. Lukas 10 ayat 20. Ayat 20. Bentar ya. Saya yang baca. Ya, sabar. Ayat 20. Ya. Silakan. Ayat 20. Saya mau baca dari ayat 17. Coba. Saya mau baca dari ini dia. Dan kemudian ke-70 murid itu bergembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Dengerin. Lalu kata Yesus, aku bela Yesus aku malam ini. Kau lain yang dibilang ini. Dengerin dulu. Lalu kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang bisa membahayakan Terus terpuas kamu. Namun demikian kepadamu tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Berarti yang mengusir setan namanya terdaftar di surga. Makanya lah, jangan kau pakai ayat. Sebentar, kau pelintir. Udah lah, udah ketahuan dari muka. Pembelaan malam ini sama aku. Pembelaan apaan sih? Ayat yang kau baca itu pembelaan kau. Kayak kau lah orang-orang itu kan senang dia. Aku sudah mengusir setan. Tapi kan kata Yesus namanya terdaftar di sorga. Namanya terdaftar di sorga. Baca dong ayat 20. Ayat 20, baca. Saya udah pernah dibawa ke sorga loh. Saya pernah dibawa ke sorga loh. Iya, pernah. Iya. Oh, buka buku intinya lah kau nggak bisa ngusir setan. Ya, intinya kau nggak bisa ngusir setan ya. Oke, selamat malam lah, Tuhan berkati. Nggak bisa kau ngusir setan. Oke, terima kasih ya. Iya, jadi ya udah. Lihat kawan kalian menjadi saksi. Dia buka ayat, ternyata ayat ini pembelaan Tuhan terhadap saya. Sendiri yang buka. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami dan demi namamu. Kan juga gitu.
Iblis takut sama saya, setan takut sama saya, begini bogono begini, saya buat mujizat. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku berikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada akan yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita. Si Luga bersukacita karena roh-roh itu takluk. Si Luga bersukacita karena roh-roh takluk kepada kamu, katanya. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nama si Luga bisa terdaftar di sorga, bagaimana caranya? Sedangkan dia menyuruh orang untuk menyantet saya. Siapa Tuhannya sebenarnya? Dan ketika istri saya kemarin kirim, dia langsung menjudge itu adalah hukuman dari Tuhan, teguran. Tuhannya adalah iblis. Karena iman yang saya pegang teguh, Tuhan selalu memberi kebaikan. Kalau ada yang memberi kejahatan, itu iblis. Pembelaan Tuhan malam ini ada terhadap saya. Bahwa dia mengakui semua yang dilakukannya dari iblis, bukan dari Tuhan. Dia mengatakan ketika bernyanyi, Tuhan datang. Dalam apa dilihatnya? Pakaian emas. Tidak ada di kitab suci dikatakan Tuhan dalam pakaian emas. Tidak ada. Yang ada adalah Tuhan nanti datang Yesus seperti dia orang-orang Galilea melihat dia naik. Seperti itu juga nanti turun. Paham ya kawan-kawannya? Kalau ada yang mengatakan Tuhan datang kepada saya, penipu-penipu. Karena Yesus belum turun. Kalau Yesus turun, maka terjadilah yang namanya hari penghakiman. Alkitab mencatatkan itu apabila aku datang untuk yang kedua kali. Ya, paham ya kawan-kawannya? Jadi apa yang ada kita lihat? Itu Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus. Sehingga di dalam diri kita ada Tuhan, ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita hal-hal rohani apapun. Tetapi Luga ini memang betul orang penipu. Kalian mau ditipunya, jangan mau. Karena banyak orang sekarang yang gampang ditipu mengenai surga dan neraka. Tadi dia bilang mengatakan anak kecil sudah melihat di neraka. Pendeta dan penginjil banyak masuk neraka katanya. Sedangkan penghakiman belum ada, bisa orang ke neraka gimana jalannya? Coba lihat. Sementara Pewahyu tidak ada mengatakan demikian. Pewahyu hanya mengatakan bahwa iblis nanti akan dihukum di sana. Dan orang-orang jahat akan dihukum di sana, orang-orang berdosa. Tidak ada dikatakan Pewahyu, aku melihat pendeta. Hebat anak kecil itu melebihi pendeta. Maka yang dilihat oleh Luga dan kawan-kawan adalah setan iblis. Hantu belau gondorowo. Ya kan? Inilah yang perlu harus kalian waspadai kawan-kawannya. Dan dia juga mengatakan bahwa nama saya sudah tertulis di neraka. Hebat sekali. Pewahyu saja tidak ada menuliskan nama orang di neraka. Tidak ada. Yang dibilang orang-orang yang berdosa dan iblis. Tetapi di sorga ada dikatakan di dahi mereka dituliskan. Artinya ajaran dia itu ajaran dari iblis, setan. Itulah hebatnya dia. Karena dia apa hebat? Karena dia dilindungi pasal 44 KUHP. Ya kan? Oke kawan-kawan. Malam ini kita sudah selesai berdialog. Ini ada teolog kontekstual. Saya tidak usah lagi menaikkannya karena ini sudah 2 jam setengah ya. Yang lain juga apa? Kalian tunggu saja. Andai kata si Luga menyantet saya, selalu saya katakan bahwa segala yang buruk itu dari iblis, tidak pernah dari Tuhan Yesus. Si Luga berkeyakinan apabila saya nanti disantet saya mati, maka dia merasa itu dari Tuhannya. Saya nggak tahu Tuhannya siapa, saya nggak kenal. Bahkan ketika dibilang istri saya, dia bawa ke situ ya, saya nggak ngerti kenapa harus ke situ larinya. Itu katanya teguran dari Tuhan. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang rancangannya damai sejahtera. Tidak pernah Tuhan yang memberi kecelakaan kepada saya. Tidak pernah. Itu iblis. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita sudah berdosa, saya bilang. Jatuh ke dalam dosa. Dan saya tidak tahu secara biologis itu bagaimana terjadi. Ya kawan-kawannya. Dan saya mohon maaf kepada Luga. Karena saya sudah tadi juga mengejek dia. Matanya Carol. Itu fakta. Kita bicara sama-sama fakta. Karena dia mengatakan sesuatu fakta. Tetapi dia membumbuhi bahwa itu teguran dari Tuhan. Ya. Sementara saya bilang kau memang matamu kero karena itu fakta. Objeknya ada bisa dilihat. Dan dia sampai sekarang adalah belum nikah-nikah ya atau dibilang orang Batak itu bujang saur matua. Saur matua. Sebenarnya tidak masalah kawan. Karena pilihannya untuk menjadi penginjil memang Rasul Paulus mengatakan ada yang tidak menikah. Tetapi malam ini pembelaan datang daripada Tuhan Yesus. Dia bukakan ayat itu ternyata tidak membela dia sama sekali. Lukas 10 ayat 7 dia bacakan. Kemudian ke-70 murid itu. Ini tahu kalian kisahnya ini ya? Kalau mau lihat kisahnya ini, lihatlah di Yohanes 6.
Di mana 70 murid itu pergi meninggalkan Yesus. Inilah si Luga Tambunan, pergi meninggalkan Yesus. Kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan takluk kepada kami demi namamu, katanya. Kan sama si Luga. Aku mengusir setan, aku buat mujizat segala macam. Lalu Yesus kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ternyata bukan karena kuasa mereka, kawan, tetapi memang Yesus sudah menggariskan itu. Mereka bisa menginjak ular, kalajengking, kuasa. Sama dengan si Luga, dia mengatakan seolah-olah itu memang berdiam di dalam dirinya. Tidak ya, saya tidak percaya dia begini bohong, nggak percaya saya. Kenapa saya tidak percaya? Karena dia banyak bohongnya. Tuhan datang, tidak bisa Tuhan Yesus datang, kawan. Ya, bukan tidak bisa, maksud belum saatnya. Lanjut, bahwa adalah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Dia bersukacita karena roh itu takluk kepada dia. Artinya ayat ini teguran kepada dia. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, jadi kawan-kawan, ke-70 murid itu lari meninggalkan Yesus karena dibilang Yesus, ada satu di antara kalian akan menyerahkan saya. Dan ini lagi Matius 24. Ya kan? Ayat yang ke-24. Sebentar aku bukakan. Dia bilang, oh saya punya mujizat, tanda-tanda saya. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Dia mengaku nabi kan kawan-kawan ya. Kalau saya tidak pernah mengaku nabi. Rasul pun tidak. Tetapi saya katakan saya adalah pendebat. Dia Mesias palsu. Itulah Mesias palsu yang dilihat turun. Mesias yang asli tidak akan turun sampai pada hari penghakiman nanti. Itulah sebabnya dikatakan sama seperti zaman Nabi Nuh nanti kedatangan Yesus. Orang makan minum, kawin mengawin, tiba-tiba dia datang. Nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat. Juga mengatakan rombongan dia mengadakan tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Ya inilah mereka. Ya. Jadi mereka ingin menyesatkan banyak orang. Tetapi sayang, saya membongkar apa yang mereka bilang. Dan satu lagi terakhir sebagai penutup, di Pewahyu dikatakan begini kawan. Dia bilang, itu nubuat, Syanu bernubuat. Dia bohong. Karena Wahyu 22 jelas mengatakan ya. Ini. Wahyu 20 ayat 18. Aku bersaksi kepada seorang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Artinya nubuat dia tidak dari kitab suci, tapi dari luar kitab suci. Paham ya kawan-kawan? Yesus tidak akan mengurusi masalah pernikahannya. Yesus tidak akan mengurusi nubuat sampai menurunkan nubuatan untuk pernikahan si Luga. Dia pembohong besar, pendusta besar. Dan itu tidak ada di Bible. Tetapi di Bible dikatakan, biarlah kau tidak menikah karena kau memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Rasul Paulus Yesus mengatakan kan, ada orang yang memang tidak menikah sejak lahir, ada orang yang tidak menikah karena dibuat orang lain, ada orang tidak menikah karena pilihannya untuk mengikut aku, katanya menyebarkan Injil. Nah, jadi dibuat di sini, aku bersaksi kepada seorang mendengar perkataan nubuat ini, nubuat dari Alkitab ini. Jika ada orang menambahkan sesuatu pada jadi dia menambahkan perkataan kawan. Apa yang dibuatnya? Nubuat. Dia nggak sadar itu kawan. Sudah. Dan dia juga sudah mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepadanya. Kalau Tuhan berbicara kepada dia, wajib dia sampaikan kepada seluruh orang. Wajib kita tuliskan kawannya. Bahwa sudah ada Nabi Luga, ada Nabi Nenggolan, banyak itu kawan. Oke, kawan-kawan. Sekarang saya sudahi aja. Kita sampai jumpa di dalam acara yang sama, tetapi materinya yang berbeda. Sampai jumpa. Selamat malam. Tidurnya semua ya. Kalau ada datang kepada kalian kesesakan atau malapetaka, itu dari iblis, bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi kemalangan kepada kalian. Bahkan teguran pun berupa kemalangan tidak pernah. Itu dari iblis. Karena iblis ingin membuat manusia banyak percaya kepada dia. Maka dibilang sehingga menyesatkan. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.